Shalom, selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Menyertai istirahat kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Patah Hati Terhadap Dunia. Semakin masuk ke pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, kita semakin mengerti kehidupan ini dari perspektif Alkitab. Kemudian kita semakin bisa merasakan perasaan patah hati terhadap dunia ini. Mata jiwa kita akan tercelik untuk dapat benar-benar mengerti betapa kosong dan fananya dunia ini. Semakin hari kita juga semakin dapat berhenti mengharapkan kebahagiaan dari dunia dan kesenangan daging. Inilah tahapan hidup di mana kita dapat benar-benar terlepas dari percintaan dunia. Dengan terlepasnya kita dari percintaan dunia, cinta kita kepada Tuhan Yesus semakin bulat dan murni. Inilah cinta yang layak dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian kita dapat menjadi seperti perawan suci di hadapannya, Tuhan Yesus sebagai mempelai prianya. 2 Korintus 11 ayat 2-4. Hal ini semakin memantapkan kita untuk mengarahkan pandangan hidup sepenuhnya ke kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang masih belum patah hati terhadap dunia ini berarti masih dalam percintaan dengan dunia. Tentu saja orang seperti ini tidak dapat bersekutu dengan Allah dan Tuhan Yesus secara ideal. Sebab berarti ia masih membagi hatinya kepada yang lain. Padahal Yesus menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Lagi pula standar mengasihi Allah adalah mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Allah tidak menerima cinta yang separuh hati terhadap dirinya. Itulah sebabnya hukum pertama dalam perintah Allah adalah tidak memiliki Allah lain di hadapannya. Ini berarti tidak boleh ada sesuatu atau entitas yang menandingi atau menyaingi Allah yang benar. Memang tidak mudah untuk mengalami patah hati terhadap dunia, sebab dunia dengan segala keindahannya serta hiburannya sangat cocok dengan selera manusia yang berdosa. Pada umumnya semua manusia telah tertawan oleh dunia ini. Keselamatan dalam Yesus Kristus bermaksud melepaskan manusia dari belenggu dunia ini agar bisa masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Inilah sebenarnya yang menjadi maksud dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah, yaitu agar manusia menjadi sekutu Allah. Persekutuan dengan Allah membuat manusia dapat menikmati keindahan hidup yang tiada tara, sebab Allah sendiri adalah satu-satunya air kehidupan yang dapat mengisi jiwa manusia. Dosa telah memisahkan manusia dari persekutuan dengan Allah, sehingga manusia tidak dapat lagi menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Sebagai akibatnya, manusia mencoba memuaskan dahaga jiwanya dengan objek yang lain. Dalam Perjanjian Lama ada orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Allah sehingga dapat menikmati sebagian dari keindahan Allah. Itulah sebabnya mereka dapat menyaksikan bahwa mereka seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bahkan mereka menyatakan bahwa sekalipun daging dan jiwaku habis lenyap, tetapi gunung batu dan bagiannya adalah Allah selama-lamanya.
Yesus datang ke dunia menjanjikan damai sejahtera yang tidak sama seperti yang diberikan dunia. Inilah damai sejahtera yang dikatakan oleh Paulus sebagai melampaui segala akal. Kalau orang percaya bertumbuh dewasa rohani, semakin masuk ke dalam pusat-pusaran kebenaran, ia akan semakin dapat menikmati damai sejahtera Allah ini. Sehingga keindahan dunia dengan segala hiburannya menjadi pudar. Dalam kehidupan ini ada orang-orang yang dikondisikan menjadi patah hati oleh dunia. Faktor-faktor penyebab patah hati terhadap dunia antara lain terlahir sebagai orang yang cacat, dikhianati oleh orang yang dia percayai, sakit yang berkepanjangan dalam penderitaan tubuh yang hebat, jatuh miskin dan dipermalukan oleh lingkungan, selalu gagal dalam semua bidang hidup, mengalami penderitaan karena perang serta bencana alam atau kecelakaan, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berkeadaan seperti ini sebenarnya lebih mudah dituai untuk menerima kabar baik dari Tuhan Yesus. Kepada mereka Yesus berbelas kasihan dan menyediakan dunia atau kehidupan yang lebih baik di langit baru dan di bumi yang baru. Kalau kita berkeadaan seperti tersebut di atas, sesungguhnya itu adalah sebuah kasih karunia, karena kita seperti gandum yang menguning dan siap dituai. Dengan keadaan itu, kita cenderung mudah menjadi patah hati terhadap dunia ini, sehingga mudah untuk diarahkan ke kerajaan Allah. Tetapi kalau seseorang tetap mengeraskan hati walaupun dalam keadaan yang kondusif untuk dituai, ia tetap tidak bisa dituai. Artinya ia bisa binasa. Di lain pihak, ada juga orang-orang yang sulit mengalami patah hati terhadap dunia ini. Faktor-faktor penyebab sulitnya orang-orang tersebut patah hati terhadap dunia ini antara lain terlahir dengan keadaan yang sempurna, tidak mengalami penderitaan oleh sakit penyakit, tidak pernah merasakan pedihnya dikhianati atau dilukai, tidak pernah merasakan penderitaan karena kemiskinan, selalu berhasil dalam banyak bidang, terhormat dan banyak menerima pujian, tidak pernah mengalami perang serta bencana alam atau kecelakaan dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini sudah sangat merasa aman dan nyaman di dunia, sehingga tidak membutuhkan dunia yang lain. Kemakmuran hidup orang seperti ini bisa menciptakan perasaan tidak membutuhkan Allah sama sekali. Mereka cenderung menjadi sombong, serakah, dan tidak memperdulikan orang lain. Semua ini merupakan potensi yang menggiring seseorang dalam kebinasaan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.